Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana memanfaatkan aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Nah, silakan dibuka Microsoft Excel-nya. Nah, tentu setelah terbuka kita membuka file baru atau new blank document. Tampilan daripada Microsoft Excel ini seperti ini, terdiri dari kolom, yaitu kolom A, B, C, dan baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk kolom ini terdiri dari kolom A sampai dengan kolom XFD. Nah, jadi untuk memindahkan sampai ke kolom akhir, di sini kita langsung menekan tombol kontrol dengan panah ke kanan. Jadi mulai dari kolom A sampai kolom XFD dan dimulai dari baris pertama sampai dengan baris 1.048.576 baris. Nah, kemudian sama seperti di Microsoft Word, terdiri dari beberapa menu-menu dan shortcut-shortcut yang bisa kita gunakan. Untuk Microsoft Excel itu terdiri dari beberapa sheet. Ini ada sheet 1 ketika kita akan menambahkan sheet 2, sheet 3, dan seterusnya, maka cukup kita mengklik tanda tambah ini untuk menambah sheet baru. Sementara untuk merubah nama dari sheet 1 ini, maka cukup kita mengklik kanan, kemudian pilih rename. Nah, ini kita misalnya A, kemudian di sini B. Nah, ya, begitu mudah. Nah, bisa juga pada penamaan dari sheet-sheet ini kita bisa memberikan warna sesuai dengan keinginan kita. Misalnya untuk yang A ini warna hijau, kemudian yang B misalnya adalah warna biru. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk membuat sebuah kolom dan baris pada Microsoft Excel itu sangat mudah sekali. Di sini misalnya kita akan membuat sebuah tabel tentang tabel misalnya penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, di sini kita mengetikkan nomor, kemudian nama fakultas, kemudian nama program studi. Nah, terus di bagian sini misalnya tahun jumlah per tahun penerimaan. Jumlah per tahun penerimaan. Nah, di sini untuk membesarkan ataupun mengecilkan sebuah kolom, nah kita tinggal membawa mouse kita, menempatkan mouse kita antara kolom yang satu dengan kolom yang kedua. Misalnya ini B, kita mau persempit, maka kita membawa kursor kita antara B dengan C. Kita klik, kemudian kecilin seperti ini. Nah, sementara untuk memperlebar atau meluaskan sebuah kolom, antara C dengan D ini, karena kolom C yang akan kita luaskan, maka C dengan D kita bawa ke sini. Oke, begitu pula dengan nama program studi, kemudian jumlah penerimaan, jumlah per tahun penerimaan. Nah, ini mungkin nanti dikecilin. Nah, di sini misalnya tahun 2000
2021, 2022, 2023, 2024. Jadi ini hanya contoh saja ya untuk pembelajaran. Nah, ini untuk kolom yang tahun-tahun ini kita kecilinnya ya, seperti ini. Nah, tapi supaya sama besarnya antara yang ini dan ini, lebar kolomnya sama, maka kita blok dengan cara modelnya seperti ini. Oke, kita blok, kemudian kita boleh kecilin seperti ini. Nah, sekarang posisinya sama luasnya. Nah, ini kita ketengahkan. Kalau diklik kemudian rata tengah, hasilnya seperti ini. Berarti dia bukan ke tengah dari antara tahun-tahun ini. Tapi supaya dia ke tengah, maka kita blok beberapa kolom ini. Nah, kemudian kita pilih Merge and Center. Nah, sekarang tulisan sudah di tengah. Nah, sementara kalau untuk tahun ini, barulah kita menggunakan Center. Nah, untuk nama program studi sendiri baiknya berada di tengah sini. Berarti kolom D3 dan kolom D4 ini kita blok, kemudian kita satukan dengan memilih Merge and Center. Nah, supaya dia berada di tengah, maka kita pilih middle. Begitu pula pada nama fakultas dan nomor. Nah, sekarang kita tinggal mengetikkan nama program studi, nama fakultas dengan nomor. Nah, misalnya di sini manajemen sumber daya perairan. Kemudian agroteknologi, peternakan, administrasi publik, ilmu pemerintahan. Nah, berarti di sini Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, berarti ini kita luaskan sedikit nama fakultasnya. Nah, kemudian tentu yang ini supaya dia di tengah, kita gunakan lagi tadi Merge and Center. Kemudian gunakan saja yang ini. Oke. Ini juga kita blok Merge and Center, rata kiri, tengah. Nah, berarti nanti juga ini untuk penomoran Merge and Center, rata tengah. Merge and Center, rata tengah. Nah, ini kita tarik lagi ke sini. Nah, sekarang untuk membuat garis-garis pada tabel ini, nah kita cukup memblok secara langsung dari sini. Kemudian kita pilih ini, lalu memilih pilihan-pilihan yang ada di sini. Selain memilih pilihan-pilihan yang ada di sini, kita juga bisa mengklik More Border. Nah, More Border, pada More Border di sini ada pilihan style, kita bisa memilih besar kecil, terputus-putus atau tidaknya garis yang kita pilih. Nah, misalnya kita memilih garis yang ini, terus yang akan kita kasih garis adalah semua pinggirnya, berarti pinggir kiri, pinggir kanan, atas, bawah. Nah, klik OK, maka hasilnya sudah ada garis untuk semua pinggir. Tapi kita maunya ini yang lainnya juga ada. Nah, sekarang kita mau kasih supaya yang lain-lain ini juga ada garisnya, maka kita blok seperti ini tadi. Kemudian
Pada border ini kita pilih lagi kembali more border. Nah, karena kita mau kasih garis yang ini yang ke atas ini, maka kita pilih yang di tengah. Nah, kemudian karena kita mau kasih garis ini yang horizontal ini, maka kita pilih yang ini. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa memberikan pewarnaan pada bagian judul supaya lebih ini. Oke, kemudian ditebalkan juga bisa. Nah sekarang atau di sini kita ubah ya, rencana atau ini ya, daya tampung ya, daya tampung ya. Oke, nah kita misalnya di sini kita pilih 200, di sini 180, misalnya di sini 198, misalnya di sini 320, misalnya di sini 270. Nah, kemudian di sini 240, di sini 238, kemudian di sini 240, di sini 370, oke, 275, 280, 280, 420, 380, 390. Nah, kemudian di sini 320, di sini 330, 340, 477, dan 455. Oke. Nah, untuk selanjutnya di praktikum kita ini, kita akan membuat atau memanfaatkan fungsi sum, max, min, dan average. Nah, jadi di sini kita menuliskan misalnya jumlah rata-rata kemudian daya tampung tertinggi, daya tampung terendah. Oke. Nah, ini kita gabungkan saja. Nah, supaya tulisannya lari ke bawah, kita